Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadi ila shawab wa ashhadu an la ilaha illallahul karimul wahhab wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah man atahu Allahul hikmata wa faslal khitab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya sunanahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadith. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Fadikai beserta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena berkat kudrah, iradah serta limpahan karunia-Nya, kita pada pagi hari ini masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya yakni sholat subuh secara berjamaah. Juga dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan salat kita, ibadah-ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ay makrunan bi ta'lim semoga tercurah limpah kepada Faduka alam Habibana Karim wa Nabiyyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Ihya Ulumuddin yang akan menjelaskan tentang fadilah ta'allum, fadilah belajar ilmu. Kemarin kita baca fadilah tentang ilmu, sekarang kita baca tentang fadilah belajar ilmu. Ada dalil-dalil nakli Quran dan hadis, nanti ada juga dalil dawuh para sahabat asar.
Yang pertama dulu menurut firman Allah Subhanahu wa taala, wa amal ayatu faqauluhu ta'ala. Adapun ayat-ayat dan berkenaan dengan fadilah belajar ilmu, itu faqauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Falaula nafarun, falaula maka kenapa tidak ada satu golongan pun min kulli firqatin, dari setiap golongan, minhum dari orang-orang mukmin, ta'ifatun satu golongan, liyatafaqahu yang belajar atau mencari pemahaman fiddin di dalam masalah agama. Wa qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 122. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu maka bertanyalah kamu semuanya, ahla dzikri kepada orang yang diberikan ilmu, ya seperti ya ahli dzikir. Jadi yang dimaksud dengan ahla dzikri di sini adalah ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu semuanya tidak tahu. Jadi kalau tidak tahu bertanya. Dalam kata peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. Wa amal akhbaru, dan adapun hadis-hadisnya yang berkenaan pembahasannya dengan masalah keutamaan belajar ilmu, yaitu faqauluhu ta'ala, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Man salaka tariqan, barang siapa saja, laki perempuan tua muda, man maksudnya, salaka yang menempuh, tariqan satu jalan, yatlubu yang dicari, bihi di dalam jalan tersebut, ilman ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menempuhkan dia disebabkan dia mencari ilmu, tariqan ilal jannah, yaitu satu jalan ilal jannah, menuju surga. Jadi siapa saja yang menempuh jalan mencari ilmu, pasti Allah akan menempuhkan dia ke dalam satu jalan, yang dimana jalan itu menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadha'a ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'u. Insyaallah.
Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Imam Hakim. Hadisnya sahih. Innal malaikata, sungguhnya para malaikat, lata doa pasti akan menyimpan ajnihatahu, sayap-sayapnya para malaikat, litolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu. Jadi malaikat itu akan membeberkan sayapnya bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kita itu nginjek sayapnya malaikat. Kenapa sampai begitu malaikatnya? Ridhon, karena malaikat itu ridho bima yasna'u, sebab belajar yang dilakukan oleh orang tersebut. Insyaallah kita sedang belajar gitu. Sama-sama ya. Yang bacanya belajar, yang dengar juga lagi belajar, sama-sama kita belajar. Tidak ada sifat menggurui gitu ya. Ini mabil barakah kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dengan karomahnya wali gitu ya, Imam Az-Ghazali, mudah-mudahan dengan dibacanya kitab beliau menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan untuk kita semuanya dan juga para malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain baginda Rasul pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar dari hadis Abi Dar. Walaysa isnaduhu bidzalika, tidak ada sanadnya bidzalika, sahih ya ini. Baginda Rasul pernah bersabda, li antaqdu fatata'allamu baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Insyaallah. Li antaqdu, demi ya, demi Allah, pasti orang yang berangkat pagi-pagi, taqdu itu ya, berangkat pagi-pagi sekali, tujuannya fatata'allamu, untuk belajar, baban, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, khairun, itu lebih baik, lebih bagus, min antusalli mi'ata rok'atin, dibandingkan dengan kamu sholat 100 rakaat. Masya Allah. Ada yang pernah sholat 100 rakaat? Pernah? Ada? Alhamdulillah. Kita ahli sholat sunnah ya. Makanya kakinya pada bengkak-bengkak. Karena sholat apa? Asam urat ya. Allahu Akbar. Gitu ya, lebih baik tuh daripada sholat 100 rakaat. Maka fadilahnya besarnya. Belajar ilmu itu, belajar. Jadi kalau belajar itu bukan diem. Ya, kita jalan dari rumah menuju majlis atau tempat ilmu seperti yang kita lakukan pada subuh hari ini. Kita berangkat dari rumah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama niat kita sholat subuh, kedua niat belajar itu. Insyaallah pahalanya gitu sama dengan sholat 100 rakaat. Alhamdulillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain baginda Rasul pun pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ibnu Abdul Bar.
Ini hadisnya hadis mauquf ya, hadis mauquf Hasan Bisri. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsatnya. Baginda Rasul pernah bersabda, babun minal ilmi yata'allamuhu ar-rajulu khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Babun, satu bab, minal ilmi, dari ilmu, yata'allamuhu ar-rajulu, yang dimana seorang laki-laki belajar satu bab tersebut, khairun, lebih bagus, lahu, baginya, minad dunya, dibandingkan dengan dunia, wama, dan keindahan-keindahan, fiha, yang ada di dalam dunia. Masya Allah. Ini ya, jadi bukan sholat sunnah saja, rakaat ini qoblal fajr gitu kan, 2 rakaat sebelum kita sholat subuh, khairun, lebih bagus, minad dunya wa ma fiha, dibandingkan dengan dunia dan beserta isinya. Itu ternyata belajar satu bab dari ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan juga isinya dunia. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain baginda Rasul pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dan juga oleh Imam Baihaqi. Ini dari hadis Imam Anas ya. Dan juga matanya masyhur, cuma sanadnya dhaif ini. Sanadnya yang dhaif ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul pernah bersabda, utlubul ilma walau bisin. Utlubu, carilah olehmu, atau kalau guru ngelogatnya utlubu itu wajib. Wajib kamu mencari al-ilmu, al-ilma, ilmu. Jadi kamu wajib mencari ilmu walau bisin, walaupun adanya ilmu itu bisin di negara Cina. Itu sampai begitu. Ini masyhur ya, hadisnya masyhur. Jadi kata Rasul, carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, maksudnya walaupun jauh gitu ya. Karena dari Arab ke Cina itu jauh, walaupun sangat jauh, saking wajibnya cari ilmu. Dan juga ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain ya. Jadi tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Jadi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Itu ya. Jadi harus tahu juga gitu. Seperti pengajian mingguan seperti ini ya, membahas ilmu tauhid, fikih, tasawuf, itu ya. Itu fardu ain ya masuknya ke fardu ain. Jadi kalau fardu ain itu kalau tidak ada halangan syara, gak ada udzur syara, kalau dia tidak ngaji berarti dosa ya. Itu ya, dosa. Beda dengan fardu kifayah. Idza fa'alal ba'du syaqatar haraj anil bakin. Ketika salah seorang ada yang ngaji, maka semuanya tidak dosa. Seperti apa fardu kifayah, ngaji ilmu nahwu, shorof, itu ya. Ilmu-ilmu alat, mantek, bayan, badi, ma'ani, ilmu kufiyah itu mah masuknya ke fardu kifayah. Tapi harus ada.
kalau satu Gramapuri ini nggak ada satu pun orang yang belajar ilmu nahu, sorof dan sebagainya, maka semua orang Gramapuri berdosa. Ya, maka untung ya orang Gramapuri itu ditolong oleh orang-orang yang belajar ilmu sorof, ilmu nahu. Tuh. Cuman ilmu nahu dan ilmu sorof itu ada dua, yang fardu kifayah, ada juga fardu ain. Fardu ain mah yaitu bagi orang-orang yang akan mendalami ilmu Al-Quran, ilmu hadis, itu masuknya ke fardu ain. Itu ya. Kalau bahasa lurusnya itu kalau pengen jadi ahli tafsir, ahli hadis, itu ya, orang-orang yang memperdalam itu, maka wajib belajar ilmu nahu dan sorof. Oh ya, jangan dianggap enteng. Jadi wajib hukumnya, wajib ain. Wajib kifayah itu kalau bagi kita ini yang kesibukannya super sibuk kita ya, nggak ada waktu buat belajar gitu ya, maka bisa ditolong dengan sebagian masyarakat itu yang ada di sini, anak-anak kita gitu, yang belajar di pondok. Nah itu ketolong. Tapi kalau nggak ada sama sekali, waduh, dosa semua gitu. Itu fardu ain. Nah di sini ya. Jadi sampai Rasul mengatakan sampai ke negeri Cina belajar, saking wajibnya gitu. Belajar itu wajib. Cuma sayang sekarang itu dikalahkan dengan teknologi. Dengan teknologi canggih. Jadi belajar itu di rumah. Ya belajar itu di rumah, lihat ya YouTube, lihat. Jadi ngajinya enggak. Tapi walaupun begitu ada manfaatnya juga. Ya, ada manfaatnya juga bagi orang-orang yang kesibukannya super sibuk tadi gitu. Masih pengen ngaji, maka bisa dengan jalan tersebut gitu, seperti itu. Cuma tetap dalam kewajibannya kitanya harus tolak, harus jalan. Ini gitu ya, harus melangkahkan kaki, itu nyari itu gitu. Karena dalam kata nyari literatur bahasa yaitu melangkah. Jadi tidak diam, nyari itu harus melangkah. Ikhtiar bahasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis lain baginda Rasul pernah bersabda, ini hadisnya masyhur. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi cuma sampai sana ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Muslimah tambahan gitu. Talabul ilmi mencari ilmu itu faridatun, sangat difardukan, sangat diwajibkan. Ala kulli muslimin, kepada setiap muslim. Itu ya, kepada setiap muslim. Cuma ada perkataan, kenapa gak pakai muslimatin, contoh dan-dannya begitunya. Karena almar'atu nisfu rijal, perempuan itu separuh daripada laki-laki. Jadi sudah diwakili oleh muslim, cukup ya. Tuh. Jadi bukan arti nantinya berarti yang wajib itu cuma muslim laki-laki doang, kalau yang perempuan enggak. Bukan seperti itu pemahamannya. Karena perempuan itu separuh daripada laki-laki, maka ke bawah kullu muslim, setiap muslim. Makanya seharusnya orang-orang Islam itu pada pinter-pinter ya. Kalau dia mengikuti, taat kepada apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencari ilmu. Awas ini ya, terutama ilmu agama. Jadi kejayaan Islam itu bisa tercipta kembali gitu. Islam yang jaya seperti dulu-dulu. Tapi syaratnya kalau orang Islamnya mau belajar.
penuhi majelis-majelis ilmu, ya. Majelis-majelis ta'lim gitu, penuhi itu. Anak-anak kita tuh jangan banyakkan di pinggir jalan main-main, lari-lari sebagainya gitu. Ya. Jadi arahkan ke tempat-tempat ilmu. Karena sayang kalau masa-masa anak-anak kita tidak arahkan kepada belajar, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena waktu-waktunya kalau masih kecil itu waktunya belajar, masa-masanya belajar. Walaupun ada masa-masanya bermain, ya. Belajar di waktu kecil ibaratnya peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan menulis di atas air. Kita mah susah gitu. Ya, kalau sudah tua itu ada yang cepat itu ingatnya. Ada yang cepat belajarnya, ingatnya cepat lagi. Ada juga yang belajarnya cepat, lupanya cepat. Ya. Ada juga yang lambat itu belajar. Lambat juga. Lambat juga lupanya. Yang paling parah ya. Lambat belajarnya lambat itu susah belajar. Nah, ingatnya cepat. Lupanya cepat. Gitu ya perbedaan. Makanya berbahagialah gitu ya kalau anak-anak kita mau belajar karena susah Pak. Ya, kita pengen anak-anak kita belajar, anaknya nggak mau gitu. Ya, betulnya. Susah gitu, apalagi masa-masa sekarang Insya Allah. Banyakan mainnya anak-anak kita daripada belajar. Udah sekolahnya nggak tertentu sekarang ya. Ketambah ngaji juga nggak jelas. Gitu ya, jangan sampai seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, banyak sekali ini ya. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dari hadis Imam Ali ya. Dan hadisnya hadis marfu. Ya, ini hadisnya hadis marfu. Cuma sanadnya dhaif. Sanadnya saja yang dhaif ya. Baginda Rasul pernah bersabda, al ilmu khazain mafatihuha as-su'al. Ala fas'alu fa innahu yu'jiru fihi arba'at. Masyaallah. As-sailu wal alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Kata Rasul, ilmu itu diibaratkan seperti satu gudang. Ya, diibaratkan seperti satu gudang. Mafatihuha, kuncinya, alat untuk membukanya yaitu as-su'al, yaitu bertanya. Yaitu kuncinya bertanya. Kalau bahasa ini mah sebutnya bodoh alewo. Itu ya, bodoh alewo itu kalau nggak tahu nanya gitu. Ala ingatlah pas'alu, wajib kamu bertanya gitu. Gitu ya, nanya itu wajib ya. Kalau kita nggak tahu wajib nanya. Gitu ya. Awas, jangan malu-malu kita bertanya. Kalau masalah agama ya kepada ahlinya gitu kita bertanya. Fa innahu yu'jiru fihi arba'atun. Karena sesungguhnya akan diberikan pahala tuh. Ya, di dalam bertanya ilmu, dalam bertanya tentang masalah ilmu arba'atun, 4 golongan yang akan diberi pahala. Yang pertama as-sailu, orang yang bertanya. Nah, orang yang bertanya itu dapat pahala.
ya kita nanya gitu. Kalau kita nggak tahu nanya, yang nanya itu dapat pahala. Wal alimu, dan orang alimnya tuh, orang alimnya yang ditanya dapat pahala. Wal mustami'u, dan orang yang mendengarkannya gitu. Kan nggak ada ya orang yang ikut-ikut denger gitu. Ada satu orang bertanya, yang lain dengerin gitu jawabannya. Oh ternyata seperti itu. Karena dulu juga zaman Rasul, ketika ada para sahabat yang satu bertanya, yang lain denger tuh. Atau bahkan suka nitip pertanyaan kepada yang lain gitu. Karena malu bertanya, nitip nanya ke sahabat yang lain gitu. Dianya yang nanya dengerin gitu, yang punya pertanyaan. Insyaallah seperti itu. wal muhibbu lahum, dan yang akan diberi pahala adalah orang-orang yang cinta kepada 3 golongan tadi. Orang-orang yang cinta kepada yang nanya, ya. Jadi jangan dibully ya kalau yang nanya itu. Kedua, orang yang cinta kepada alimnya. Terus yang cinta kepada orang yang dengernya. Itu dapat pahala semuanya. Jadi empat golongan. Jadinya kalau kita bukan yang nanya, kita bukan orang alim, kita bukan orang mustami, tapi jangan kita menjadi orang-orang yang benci gitu kepada salah satu di antara yang 3 itu. Harus menjadi orang-orang yang cinta kepada 3 golongan tadi. Biar apa? Biar kita juga dapat pahala. Kadang ada orang-orang yang ngalang-ngalangin gitu. Kalau orang mau bertanya itu dihalang-halangin. Gitu ya. Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita teruskan kembali pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah masih fadilah ta'allum ya. Belajar, kita yang belajar nanti, fadilah orang yang mengajarnya nanti. Ya kita yang belajar, nanti insyaallah ada yang mengajarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberi motivasi dan juga semangatan kita untuk selalu istiqomah belajar dan belajar untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan sekali lagi Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan selalu memberikan kita keberkahannya, berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita. Mudah-mudahan ya Allah jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Berkahkan anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, niat-niat kami yang baik, yang bagus, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, mudah-mudahan ya Allah memberikan sabaran, ketabahan, juga memberikan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat najis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa salli, Allahumma salli wa salli wa barik alaihi wa ala